Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan gelantin super simple tapi rasanya mantap banget, yaitu tumis gelantin cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada gelantin. Gelantin yang saya gunakan ini yang gelantin ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan gelantin sapi juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya kita iris tipis-tipis seperti ini ya, atau diiris sesuai selera teman-teman. Setelah selesai diiris-iris, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya yaitu ada 5 buah bawang merah. Karena ini kecil-kecil jadinya agak banyak ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan yang bawang merah besar, gunakan 5 buah saja. Kemudian diiris tipis-tipis dan dicincang kasar. 3 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. 7 buah cabai hijau keriting potong serong. Supaya ada rasa pedasnya, tambahkan 7 buah cabai rawit merah potong serong. Kalau teman-teman tidak suka pedas boleh di skip. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan gelantin yang sudah kita iris tadi. Goreng gelantin sampai matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, gelantinnya sudah matang, warnanya sudah berubah. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kalau minyaknya kebanyakan boleh dikurangi. Selanjutnya kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan gelantin yang sudah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, 1 sendok teh saus tiram. Kalau teman-teman mau ada rasa manisnya, boleh ditambahkan kecap manis ya, secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai hijau keriting dan cabai rawit merah. Masukkan tomat matang. Ini tadi saya gunakan 1 buah tomat, potong kecil-kecil. Kalau airnya masih kurang, boleh ditambahkan lagi sedikit ya. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis gelantin cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya masak menu sederhana tapi super lezat, yaitu oseng petai Cina teri. Bahan-bahan yang saya gunakan ada petai Cina. Untuk petai Cinanya ini gunakan secukupnya saja. Kalau teman-teman tidak suka petai Cina, boleh diganti petai biasa ya. Bahan selanjutnya ada teri. Untuk terinya ini gunakan secukupnya saja.
Sekarang lanjut ke bahan bumbunya. Ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis, 2 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga, 2 buah cabai merah keriting, potong serong, 3 buah cabai hijau keriting, potong serong, 5 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil, 1 buah tomat matang, potong kecil-kecil, 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi untuk semua bahan bumbunya cukup diiris-iris saja ya. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan teri, goreng terinya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, sekarang kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tipis tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu aromanya harum. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan petai cinanya. Aduk-aduk dan tumis kembali sebentar. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, kurang lebih 100 ml. Masukkan cabai dan tomat. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak hingga kuahnya menyusut. Oke teman-teman, setelah kuahnya mulai menyusut, selanjutnya kita masukkan teri yang sudah kita goreng tadi dan juga daun bawang. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Oseng, petai cina dan teri sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Saya memasak olahan tempe yang super lezat, yaitu sambal tempe sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ikat tempe. Untuk tempe yang saya gunakan ini bungkusnya daun jati. Kalau di tempatnya teman-teman adanya tempe bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian tempenya kita potong kecil-kecil supaya bumbunya bisa meresap dan rasanya lebih gurih. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan sambalnya. Ada 1 genggam cabai rawit, kemudian 1 genggam cabai merah keriting, 1 buah tomat matang. Ini semua bahan sambalnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tuangkan ke cobek. Boleh juga menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok teh terasi matang. Kemudian kita ulek sambalnya sampai benar-benar halus seperti ini. Lanjut ke bahan bumbu irisnya. Ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga,
Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya. Tempenya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis sambalnya sampai matang, aromanya harum. Setelah sambalnya matang seperti ini ya, sudah mengeluarkan minyak, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masak hingga kuahnya menyusut. Seperti ini ya teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, sambalnya mengental. Selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan sambalnya matang sempurna. Seperti ini ya, sambalnya sudah matang, ini sudah mengeluarkan minyak. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal tempe sederhana sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya akan memasak sop yang sangat lezat dan bergizi, yaitu sop wortel bakso kembang kol tahu sawi hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 buah wortel. Untuk wortelnya kita potong seperti ini ya, bulat-bulat. Setelah selesai bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada kembang kol. Untuk kembang kolnya ini saya gunakan secukupnya saja, potong-potong sesuai selera. Setelah dipotong-potong, selanjutnya kita rendam. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan kita rendam dulu ya. Bahan selanjutnya ada 2 butir bakso. Potong sesuai selera, boleh bulat-bulat, boleh memanjang. 2 kotak tahu putih, potong memanjang atau sesuai selera teman-teman. Kalau saya potongnya seperti ini ya, kotak memanjang. Oke, setelah selesai bisa kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 4 batang sawi hijau, potong sesuai selera. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya, yaitu ada 5 buah bawang merah, 5 siung bawang putih. Bawang putih dan bawang merahnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Tambahkan 1 sendok makan udang kering atau ebi, setengah sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi, bisa kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun seledri, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga.
Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, warnanya sudah berubah dan aromanya harum. Ini tandanya bumbu sudah matang. Selanjutnya tambahkan air secukupnya saja. Untuk airnya ini saya gunakan kurang lebih 600 ml. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tunggu kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan wortel, tahu putih, dan bakso. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sebentar saja ya, cukup sampai wortelnya setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan kembang kol. Masak kembali hingga mendidih. Terakhir kita masukkan sawi hijau, daun bawang, dan juga daun seledri. Setelah sawi hijau dan daun bawangnya kita masukkan, selanjutnya bisa kita masak sebentar saja ya, cukup sampai 2 atau 3 menit supaya sayurannya tidak terlalu kematangan. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sayur sop kita sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Pada video kali ini kami akan membagikan resep spesial untuk menu lebaran, yaitu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan.
Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas, dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya memasak tongkol suwir kemangi yang super enak, gurih, dan harum. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pindang tongkol 1 ekor. Selanjutnya kita bersihkan pindang tongkolnya ini, buang kepala dan juga durinya beserta kotorannya. Teman-teman juga boleh menggunakan ikan tongkol basah. Nanti ikannya digoreng dulu, kemudian baru disuwir-suwir. Setelah pindang tongkolnya selesai dibersihkan, selanjutnya kita goreng di minyak yang panas. Masukkan semuanya ya. Goreng pindang tongkolnya ini cukup sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya. Warnanya sudah agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Sambil menunggu pindang tongkolnya dingin, kita siapkan untuk bahan bumbu halusnya. Ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 1 genggam cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah ya kalau suka agak pedas lagi. 2 buah tomat matang, ruas jahe. Bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya teman-teman, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 iris lengkuas, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang serai. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bumbunya sudah siap. Sekarang kita pindah lagi di pindang tongkol yang sudah kita goreng tadi. Karena sudah dingin, selanjutnya kita suwir-suwir ya pindang tongkolnya ini. Suwir-suwirnya agak besar-besar seperti ini ya. Setelah selesai, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama,
Panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah rasanya sudah pas, masukkan pindang tongkol suwir. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap. Terakhir masukkan daun kemangi. Aduk sebentar saja agar kemangi tetap segar. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tongkol suwir kemangi sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak menu sederhana, sehat, dan super enak. Tentunya tidak akan bikin kantong jebol, yaitu tumis buncis tempe. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 papan tempe ukuran sedang, beratnya kurang lebih 150 gram. Untuk tempenya kita potong kecil memanjang. Setelah tempenya selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada buncis, ini beratnya kurang lebih 250 gram. Untuk buncisnya kita bersihkan seperti ini ya. Setelah selesai dibersihkan, selanjutnya kita potong-potong sesuai selera. Untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. 4 buah bawang merah. Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis, kemudian nanti dicincang kasar. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. 4 buah cabai rawit merah, sama juga dipotong serong. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tempe sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, tempenya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Masukkan juga daun salam. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Masak sampai airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi.
Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak kembali sampai buncisnya layu. Setelah buncisnya sudah layu, selanjutnya masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi dan juga masukkan cabai, tomat sekalian masukkan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya boleh lebih banyak lagi ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk tercampur merata, selanjutnya kita masak kembali sampai buncisnya matang dan bumbunya meresap. Setelah kuahnya menyusut, bumbunya meresap, buncisnya mulai matang, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini dia, tumis buncis tempe sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak menu sederhana tapi istimewa, yaitu ikan wader daun kemangi. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 250 gram ikan wader. Untuk ikan wadernya ini dari pasar tadi sudah dibersihkan ya teman-teman. Bagian kepalanya juga sudah dibuang, dan ini juga sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya kita marinasi, beri lada bumbu secukupnya, kita ratakan seperti ini. Tambahkan garam secukupnya, kemudian aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 7 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah. Kalau suka lebih pedas lagi boleh ditambah untuk cabai rawit merahnya. 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Boleh dihaluskan menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 ruas jahe, 3 lembar daun jeruk, 1 buah tomat besar. Karena ini ukurannya kecil jadi saya gunakan 3 buah. Untuk jahenya kita geprek seperti ini ya. Tomatnya kita potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya ada kemangi, gunakan secukupnya saja. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan wader yang sudah kita marinasi tadi. Goreng ikan wadernya sampai matang, sampai agak kering. Kira-kira seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, sekarang kita panaskan lagi minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada tomat, daun jeruk dan jahe. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya.
kurang lebih 200 ml. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dan masak lagi sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan ikan wader yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan mengental. Oke teman-teman, setelah bumbunya mengental seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk dan masak lagi sebentar ya, cukup sampai kemanginya layu. Dan ini hasilnya, ikan wader daun kemangi sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap sempurna. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak olahan tahu, rasanya enak banget, lebih enak dari daging, yaitu oseng tahu cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 4 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahunya kita potong kotak kecil-kecil atau sesuai selera, boleh memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, boleh menggunakan cabai besar. Untuk semua bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Oke, kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah benar-benar halus, boleh kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan pelengkapnya, ada 6 buah cabai merah keriting, potong serong, 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Untuk daun bawangnya ini yang saya gunakan kecil, jadi saya gunakan 2 batang. Kalau teman-teman menggunakan ukuran yang agak besar, cukup 1 batang saja. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai warnanya kecoklatan atau berkulit. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, tahunya sudah matang, sudah berkulit seperti ini. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Sepucuk sendok teh lada bubuk, kecap manis secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi semuanya. Masukkan juga cabai hijau. Aduk-aduk hingga tercampur merata.
Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak hingga kuahnya menyusut, bumbunya meresap sempurna. Oke, kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Terakhir masukkan daun bawang, kemudian aduk dan masak lagi sebentar saja, cukup sampai daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya, oseng tahu cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Oke teman-teman, itulah tadi resep oseng tahu cabai hijau ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.